Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Agmarisa Suryani. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai hasil kerja praktek yang telah saya lakukan selama 3 bulan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang dengan tema perhitungan gaji pegawai negeri sipil pada kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kerja praktek atau KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2021 memilih Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang sebagai tempat kerja praktek atau KP. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang merupakan dinas yang bergerak pada bidang pengelolaan lingkungan hidup. Alasan saya memilih tempat ini adalah untuk mengetahui secara rinci mengenai proses perhitungan gaji serta tunjangan-tunjangan pegawai negeri sipil. Ilmu yang didapat selama melaksanakan kerja praktek di DLHK Kabupaten Karawang adalah dapat mengetahui cara perhitungan gaji dan tunjangan-tunjangannya. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang yang beralamat di Jalan Bypass Tanjung Pura nomor 1, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat. Pembangunan bidang lingkungan hidup saat ini menjadi sorotan utama dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ditambah lagi dengan pelayanan persampahan yang mulai tahun 2017 menjadi sub-urusan dalam urusan lingkungan hidup. Adapun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut. Visinya yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang profesional dan berwawasan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan misinya adalah yang pertama, memfasilitasi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi serta kualitas lingkungan hidup yang terencana dan berkelanjutan. Yang ketiga, menyajikan data dan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang mudah diakses dan berkualitas. Yang keempat, menumbuh kembangkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penataan hukum. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia bidang lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Gaji menurut Hasibuan 2016-118 mengatakan bahwa gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Menurut Mulyadi 2016, pengertian gaji dan upah yaitu gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan. Gaji merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari karyawan. Saat seseorang melamar pekerjaan, gaji menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh karyawan. Apalagi ketika orang tersebut menyadari bahwa dirinya berkualitas, memiliki potensi yang baik dan dapat berkontribusi terhadap kinerja perusahaan, maka perlu balas jasa yang sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa gaji merupakan balas jasa yang harus dibayar secara periodik kepada karyawan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu perhitungan gaji pegawai negeri sipil. Besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja, istilahnya MKG atau masa kerja golongan. Gaji PNS untuk saat ini masih diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 dengan rincian gaji PNS golongan 1, gaji PNS golongan 2,
gaji PNS golongan 3, dan gaji PNS golongan 4. Selanjutnya yaitu cara menghitung gaji pegawai negeri sipil. Komponen yang diperlukan dalam perhitungan gaji pegawai negeri sipil yaitu gaji pokok, tunjangan, pembulatan, dan potongan. Yang pertama yaitu gaji pokok. Gaji pokok bisa didapatkan atau diperoleh berdasarkan yang pertama, SK kenaikan pangkat atau golongan, yang kedua kenaikan gaji berkala, yang ketiga SK in-passing apabila ada perubahan peraturan pemerintah mengenai gaji pegawai negeri sipil. Yang kedua yaitu tunjangan pegawai negeri sipil. Tunjangan pegawai negeri sipil meliputi tunjangan kinerja, tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan makan, serta perjalanan dinas. Yang ketiga yaitu pembulatan. Pembulatan tersebut harus dicantumkan pada jalur yang telah tersedia dalam daftar gaji. Hasil akhir dibulatkan misalnya 100 ke atas maksimal pembulatan 99, sehingga gaji yang diterima oleh PNS atau CPNS yang bersangkutan ini hasilnya menjadi genap. Yang keempat yaitu potongan. PNS atau CPNS juga dalam perhitungan gajinya itu dikurangi dengan potongan-potongan. Adapun potongan-potongannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, potongan beras. Potongan beras ini ada apabila tunjangan beras yang diberikan dalam bentuk natura. Yang kedua, iuran wajib pegawai atau IWP adalah iuran yang dipotong 10% dikali gaji pokok ditambah tunjangan suami istri ditambah tunjangan anak. IWP ini terdiri dari 10% dibagi 2 menjadi 8%, 3,25% untuk tabungan hari tua, dan 4,75% untuk premi pensiun. Dikelola oleh PT Taspen dan 2% untuk jaminan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. Yang ketiga yaitu tabungan perumahan. Adalah potongan yang dikenakan kepada PNS untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan sesuai dengan Kepres nomor 14 tahun 1993 pasal 3. Adapun besaran potongannya adalah sebagai berikut. Golongan 1 sebesar Rp2.000, golongan 2 sebesar Rp5.000, golongan 3 sebesar Rp7.000, dan untuk golongan keempat sebesar Rp10.000. Yang kelima yaitu potongan PPh 21. Potongan PPh 21 ini diambil dari tunjangan PPh 21. Yang keenam, potongan lain-lain. Potongan ini disediakan untuk menampung potongan lainnya seperti pembayaran sewa rumah dinas, pengembalian dari persekot gaji, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek ini yaitu yang pertama, memahami cara perhitungan gaji dan tunjangan-tunjangan PNS. Yang kedua, memahami cara pengolahan data. Yang ketiga, memahami cara menyusun laporan data gaji dan tunjangan PNS. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode library research. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau yang adanya. Sedangkan metode library research merupakan pengumpulan informasi yang dikumpulkan bersumber dari buku serta sumber internet. Data yang diperoleh dari kerja praktek yaitu dengan melakukan metode wawancara secara langsung kepada pegawai. Di sana, penulis berbincang langsung dengan narasumbernya dan menjelaskan bagaimana cara perhitungan gaji dan tunjangan-tunjangan pegawai negeri sipil di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Selanjutnya yaitu tugas-tugas yang dilakukan. Yang pertama, pengenalan lingkungan kerja perusahaan. Yang kedua, observasi mengenai penginputan data gaji pegawai. Yang ketiga, melakukan pengolahan data mengenai tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai. Yang keempat, melakukan proses pengecekan kembali
data yang sudah diinput. Yang kelima, menyusun data-data mengenai gaji pegawai per bulan. Yang keenam, penginputan gaji pegawai beserta tunjangan-tunjangannya. Yang ketujuh, membuat tabel data untuk menginput gaji pegawai. Yang kedelapan, menyusun laporan-laporan data gaji yang baru dan disimpan dalam suatu folder. Yang kesembilan, yaitu mengevaluasi laporan data-data gaji pegawai serta berpamitan dengan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama. Tugas utama yang saya lakukan adalah yang pertama, menghitung gaji pegawai negeri sipil, di mana perhitungan yang dilakukan yaitu mengenai perhitungan gaji dan tunjangan-tunjangan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Perhitungan ini dilakukan setiap bulan, dari mulai gaji pokok, tunjangan, pembulatan, serta potongan. Selanjutnya yaitu untuk tugas pendukungnya. Yang pertama, saya melakukan pengolahan data, di mana sebelum melakukan pengolahan data, saya mempelajari pengolahan data yang dilakukan di kantor DLHK. Hasil dari mempelajari pengolahan data adalah dapat mengetahui cara pengolahan data yang sesuai di DLHK Kabupaten Karawang, dan serta menambah wawasan dan menghindari kesalahan saat sedang melakukan tugas. Adapun tahap pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginput data mengenai gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Yang kedua, processing, merubah data input yang disesuaikan dengan data baru yang bisa dipakai. Yang ketiga, output, hasil-hasil pengolahan data sebelumnya dikumpulkan untuk pengolahan data selanjutnya. Tugas pendukung yang kedua yaitu menyusun laporan-laporan data gaji PNS. Menyusun laporan-laporan data yang baru dalam satu folder, agar data tersebut tersusun rapi dan ketika data tersebut dibutuhkan mudah untuk dicari. Baik, selanjutnya kita memasuki permasalahan dan solusi. Dalam melakukan pekerjaan atau tugas, tentunya selalu ingin berusaha melakukan yang terbaik. Namun tentu saja tidak semua rencana pekerjaan berjalan dengan lancar, di mana kita sering menemukan kendala maupun permasalahan saat sedang melakukan pekerjaan. Adapun permasalahan yang saya temukan pada saat kegiatan kerja praktek di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, yaitu mengenai ketidaksesuaian data antara bagian data dan pelaporan dengan bagian keuangan karena faktor human error. Bagian pelaporan yang menyebabkan perbedaan perhitungan gaji PNS. Untuk solusinya atau solusi yang tepat atau masukan dari saya yaitu perlu adanya pengecekan atau pengevaluasian data secara berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, di mana setiap data yang telah input pada sistem untuk meminimalisir kesalahan, dan juga membantu melakukan penyamaan data antara bagian data pelaporan dan bagian keuangan untuk menyamakan pencatatan yang dilakukan secara manual dan memberikan saran agar pada bagian data laporan lebih teliti. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan kerja praktek yang dimulai pada tanggal 8 Februari sampai tanggal 7 Mei 2021 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Dari pelaksanaan kerja praktek tersebut, ilmu yang didapatkan yaitu dapat memahami cara perhitungan, penginputan, serta pengolahan gaji pegawai. Selama periode berlangsung, ditemukan permasalahan yaitu ketidaksesuaian data pada bagian data dan laporan dengan bagian keuangan mengenai perhitungan gaji pegawai. Penulis membantu melakukan penyamaan data antara data laporan dan bagian keuangan untuk menyamakan pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem perhitungan gaji dan tunjangan di DLHK Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik karena semua komponennya sudah terstruktur. Hanya saja kekurangan sistem tersebut yaitu mudah error dan perlu terus diupdate. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang,
Kantor dinas dapat memberikan pelatihan kepada bagian data dan pelaporan untuk menghindari kesalahan, ketelitian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh kantor dinas, dan memberikan perhatian lebih kepada pegawai untuk mengurangi stres kerja yang diakibatkan terlalu lama bekerja di depan komputer. Yang kedua, bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBP Karawang, yaitu untuk universitas sendiri sebaiknya sebelum diadakannya kerja praktek untuk mengadakan kerjasama kepada dinas. Apalagi sedang di masa pandemi seperti ini, beberapa dinas maupun perusahaan sangat susah menerima mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek. Baik, kita telah memasuki bagian terakhir dari kerja praktek, yaitu bagian foto-foto dari kegiatan praktek selama saya melaksanakan kerja praktek di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Bisa dilihat teman-teman, di atas itu adalah saya sedang melakukan pekerjaan yaitu mengenai penginputan data. Nah, yang di sebelahnya yaitu adalah saya dengan sekretaris di DLHK yaitu Ibu Rosmalia. Dan di sebelahnya lagi gambar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang beserta teman-teman saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.